Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Apa Selamat kabarnya? pagi. Baik, Pak. Oke, hari ini kita bersyukur ya masih bisa mengikuti perkuliahan dan kelas ini adalah kelas pemasaran kewirausahaan dengan saya Bapak Marvelo yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita memulai segala perkuliahan kita, aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa kita mulai. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, materi kita, saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu RPS kita, apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan pertama ini, ya. Nah, CPL yang kita harapkan yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengkonsepkan pemasaran kewirausahaan. Dan CPMK yang kita harapkan anak-anak yaitu mahasiswa mampu memahami konsep marketing dan peran digital marketing dalam kewirausahaan. Nah, pertemuan hari ini kita fokus kepada konsep pemasaran dalam konteks kewirausahaan. Nah, itu capaian pembelajaran yang kita harapkan untuk awal pertemuan ini. Dan untuk kontrak perkuliahan anak-anak ada 3 yang Bapak buat. Jadi mahasiswa wajib mengikuti pertemuan selama 1 semester minimal 75%. Kemudian mahasiswa hanya diizinkan 5 menit masuk setelah dosen masuk. Dan yang ketiga, ini adalah komponen penilaian ya, presensi 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Nah, materi yang akan kita pelajari kita akan belajar 8 chapter ya, 8 bab selama 1 semester. Namun hari ini kita akan belajar chapter yang pertama. Nah, sebelum kita mulai, mungkin anak-anak ini adalah kelas pertama kalian mempelajari pemasaran ya. Oleh sebab itu saya ingin melihat kemampuan pengetahuan anak-anak untuk pemasaran ini. Oleh sebab itu Bapak buat kuis ya. Silakan join kuisnya, silakan diisi. Kuisnya tidak lama ya, tidak panjang, hanya pengetahuan dasar saja. Nah, baik. Bapak sudah melihat bahwa memang bervariasi hasilnya ya. Anak-anak ada yang sudah mulai paham, ada yang sama sekali belum pernah mengenal apa itu pemasaran dalam kewirausahaan. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan kegiatan pemasaran dalam kewirausahaan. Sebelum saya lanjut, saya ada video yang teman-teman anak-anak juga boleh nonton bersama-sama ya. Silakan kita menyaksikan. คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรด Perhatikan apa makna dari video ini yang ingin ฉัน diajarkan ไม่ ke ได้เรียนห kita. นังสือ ไม่รู้ว่าต้องพูด ต้องสอนแบบไหน ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดู ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง Anak ini melihat dia pengen makan es krim gitu ya, tapi orang tuanya nggak punya uang. Tapi apa yang dilakukan oleh ibunya? Itu ibunya memotong 2 nanas, kemudian dimasukkan ke kulkas sehingga menjadi beku dan dingin. Dan anaknya bisa menikmati seperti makan es krim. ใช่ไหมคะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะ Hal yang menarik adalah anak ini kepikiran untuk menjual es krim itu ya, es krim nanas itu. Ini jiwa kewirausahaannya sudah ada dari kecil. Kemudian dia mulai masuk ke pasar dan menjual produknya. สับปะรดนะคะเป็นสับปะรดนะคะ Tapi sayang sampai malam tidak ada yang beli ya. Apa yang diajarkan ibunya ke dia? งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง Mamanya meminta dia untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di pasar supaya anak ini punya pengalaman. ปิ้งจอมครับหมูปิ้งอร่อยอร่อยครับหมูปิ้งจอมครับจ้า มีกล่องละ5นะคะ3 กล่อง10จ้า Dan anak ini mendapatkan sebuah ide dan dia mulai menciplak cara orang-orang berjualan. Dan akhirnya banyak yang beli dan laku ya.
พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองให้ Nah, anak-anak, nanti kita akan masuk gitu ya, menjelaskan dari video itu apa hubungannya korelasinya dengan pemasaran ini. Namun sebelumnya kita akan pelajari dulu apa definisi pemasaran. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan definisi pemasaran. Yang pertama adalah American Marketing Association, mengatakan itu adalah sebuah proses perencanaan dan eksekusi mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga, promosi, hingga mendistribusikan barang-barang, ide maupun jasa ya, sehingga terjadi pertukaran. Sedangkan menurut Kotler dan Philip 2016 mengatakan pemasaran adalah suatu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik untuk perusahaan barang jasa dalam upaya mempertahankan keberlangsungan hidup usahanya. Nah, tapi yang uniknya, yang berbedanya adalah pemasaran dalam kewirausahaan. Di sini saya ingin menggarisbawahi atau meng-highlight, yaitu kata begini, kegiatan menawarkan produk atau jasa sesuai keinginan konsumen atau bahkan menciptakan kebutuhan itu sendiri. Anak-anak yang perlu di-highlight adalah menciptakan kebutuhan itu sendiri. Saya menampilkan dua gambar di sebelah kanan saya. Ada wanita cantik, ada laki-laki ganteng gitu ya. Nah, ini adalah salah satu trik strategi yang dilakukan kepada orang konsumen ketika dia ingin membeli mobil. Mungkin pertama dia hanya ingin melihat gitu ya. Tapi karena misalnya om-om atau tante-tante bahagia gitu ya melihat penjualnya ganteng, cantik. Nah, sehingga mereka punya keinginan untuk membeli sampai membeli. Nah, bagaimana si marketer ini atau pemasar ini menciptakan peluang membuat orang itu merasa butuh. Nah, itulah definisi sesungguhnya dalam pemasaran dalam kewirausahaan. Jadi berbeda dengan konteks pemasaran pada umumnya yang kita bahas sebelumnya, yang hanya bersifat yang menukar pertukaran barang dan jasa, kemudian mereka membuat promosi dan sebagainya macam ya. Tetapi pemasaran dalam kewirausahaan itu sedikit berbeda karena dia berusaha menciptakan kebutuhan itu sendiri. Nah, kita masuk kepada konsep-konsep inti pemasaran. Ada 5 konsep inti pemasaran. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ini semua memunculkan kenapa pentingnya pemasaran. Ya, orang itu punya basic needs ya, mereka punya kebutuhan dasar. Ya, nggak mungkin orang nggak makan gitu ya. Kata orang kalau nggak makan nasi itu belum kenyang. Nah, kebutuhan inilah, keinginan inilah yang membuat akhirnya orang harus memasarkan produk-produknya ya, membuat opportunity bagi si pemasar. Kemudian want. Dari manusia memang punya keinginan yang besar ya. Dia pengen makan chicken, pengen makan burger, pengen makan steak gitu ya. Tapi pada akhirnya orang hanya bisa memilih satu dari sekian banyak pilihan. Karena apa? Karena berhubungan dengan budget gitu ya. Ya kayak orang gitu ya ke suatu toko pengen ke mall pengen beli, oh ini cantik itu cantik gitu ya, pengen beli. Namun karena keterbatasan uang mereka hanya bisa beli satu. Itu adalah konsep inti yang pertama. Yang kedua, di dalam konsep pemasaran itu ada produk dan jasa. Anak-anak bisa melihat di sini ya, ada orang jual di pasar jual ayam, jual daging, kemudian buah-buahan. Itu adalah produk. Ada produk yang ditawarkan, bahkan ada juga jasa yang ditawarkan untuk memuaskan apa? Kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan dari pemasaran adalah bagaimana si pemasar ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen gitu ya. Maka akan terjadi kepuasan bagi konsumen. Terus yang ketiga, kita lihat dan nilai biaya dan kepuasan. Anak-anak biasa pernah melihat gambar ini ya. Buy two get free one gitu ya. Mereka mempromosikan gede-gedean gitu ya. Karena kita sebagai konsumen akan berpikir begini, wah di sini makanannya banyak tapi murah ya. Nah, ketika orang sudah berpikir, wah ini murah ya, dengan harga sekian bisa dapat banyak gitu ya. Dan mereka akan puas. Nah, konsep ini itu juga menjadi inti dari konsep pemasaran. Ketika mereka mendapatkan nilai yang mereka inginkan, kemudian biaya yang rendah dan mereka merasa puas. Dan yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Anak-anak tidak mungkin pemasaran itu berhasil, dikatakan berhasil ketika tidak terjadi pertukaran dan transaksi ya. Jadi pemasaran dikatakan berhasil ketika ada terjadi pertukaran dan transaksi. Sehingga permasalahan itu atau kinerja dari perusahaan itu, produk perusahaan itu akan terjual dengan bagus. Dan yang terakhir adalah pasar. Anak-anak jangan berpikir kalau pasar itu tempat orang jual ikan, jual sayur gitu ya. Pasar itu sekarang tidak hanya konvensional. Tapi pasar itu sekarang juga sudah masuk ke ranahnya digital gitu ya. Jadi orang mungkin melakukan transaksi membeli barang gitu ya. Tidak hanya, sekali lagi saya katakan, tidak hanya di pasar yang ya orang jual ini jual itu, tetapi
Bahkan kita duduk aja, kita di dalam kamar aja gitu ya, kita bisa melakukan transaksi ya. Orang bisa memasarkan produk mereka hanya duduk santai, tapi mereka juga bisa memasarkan produk. Nah, inti dari konsep pemasaran ini harus mencakup 5 unsur ini gitu ya. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan dari anak-anak mengenai inti konsep pemasaran? Cukup Boleh jelas, bertanya ya? cukup jelas ya. Oke. Sekarang tadi saya menyinggung mengenai peran digital marketing gitu ya. Orang bisa melakukan pemasaran, orang bisa transaksi. Sebenarnya di mana sih peran digital marketing itu gitu ya? Seberapa signifikansi digital itu saat ini di dalam orang memasarkan produk perusahaan atau jasa yang mereka tawarkan? Digital marketing itu sudah menguasai banyak hal. Di sini dia menguasai branding, menguasai sosial media, email marketing, web design, video. Semua ini sangat dekat dengan konsumen. Saat ini, apalagi generasi Z gitu ya, mereka sangat fasih menggunakan digital marketing, website gitu ya, untuk melakukan purchasing daripada kalau misalnya ada orang tua minta anaknya bawa saya dong ke pasar gitu ya, kita nanti ke toko ini ya beli ini ya gitu ya. Namun anak-anak sekarang lebih memilih oke, tunggu aja mah nanti datang kok barangnya, ada paketnya gitu ya. Jadi orang yang memasarkan tidak perlu harus ke suatu tempat, tidak harus terbatasi oleh wilayah, tidak perlu dibatasi oleh biaya yang gede gitu ya. Tapi dengan pemasaran digital, orang-orang bisa dengan biaya yang murah dan bisa luas cakupannya ya, konsumennya bisa luas gitu ya hanya dengan digital. Kalau begitu, seberapa banyak sih orang yang menggunakan digital gitu ya? Di sini ada satu survei yang kita bisa lihat bahwa ternyata dunia saat ini sudah ada 8 miliar lebih loh. Dunia populasi di dunia ini. Dan yang uniknya adalah ada 5 miliar lebih orang sudah menggunakan mobile phone. Dan 5,35 miliar orang sudah menggunakan internet. Kita lihat ya. Dan sosial media, ya, orang-orang yang konsumen-konsumen atau masyarakat yang sudah menggunakan sosial media itu sudah mencapai lebih dari setengah populasi dunia, yaitu 5 miliar lebih. Dan ini adalah satu data yang penting bagi kita pahami kalau kita berposisi sebagai seorang marketing, bahwa saat ini pendekatan yang paling benar, yang paling tepat di dalam melakukan pemasaran adalah berbasis digital. Ya, meskipun kita tidak bisa melupakan konsep-konsep inti dari pemasaran yang kita bahas tadi. Terus nah, kita lihat ya, persentase orang-orang yang menjual penjualan mereka secara tradisional dengan digital sangat-sangat signifikan perbedaannya ya. Yang konvensional, yang tradisional itu sekitar 30-an, 20-an, bahkan belasan orang gitu ya, kemampuan menjual. Tetapi kita lihat digital, dengan adanya digital marketing ini bisa mencapai lebih dari 50%. Dan ini menunjukkan data yang sangat spektakuler gitu ya bagi kita untuk belajar memahami bahwa dunia saat ini lebih mementingkan, lebih mengejar apa ya, lebih fokus kepada apa, lebih kepada digital marketing. Kita lihat di sini ada tren ya yang cukup signifikan, ya. Dari tahun ke tahun kita lihat bahwa penggunaan sosial media itu melejit naiknya, terus meningkat gitu ya. Dan ini membuktikan apa? Bahwa sosial media itu menjadi satu ujungnya tombak dari sebuah perdagangan atau pemasaran yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan di mana kita bekerja. Dan saya merasa bahwa sosial media ini saat ini membuat kita menjadi borderless gitu ya, untuk melakukan pemasaran ataupun kita membeli produk-produk yang ada. Nah, itu dari apa yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini ya, mengenai sebenarnya apa sih yang mesti kita pahami mengenai konsep-konsep dasar dan konsep-konsep inti dari pemasaran. Dan kita juga melihat bahwa betapa pentingnya peran digital saat ini di dalam menguasai pasar, dan kita sebagai pemasar ya harus bisa melihat bahwa ada satu opportunity, yaitu melalui digital, kita bisa melakukan ekspansi yang lebih besar untuk mendapatkan profit gitu ya, dengan menggunakan sosial media. Dan data yang kita bahas tadi juga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa
konsumen saat ini lebih cenderung menggunakan sosial media, menggunakan digitalisasi untuk melakukan kegiatan mereka, transaksi, sehingga opportunity bagi konsumen untuk melihat produk kita melalui digital itu jauh-jauh lebih besar gitu ya. Nah, itu kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan dan yang kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri topik kita, Bapak ada post test gitu ya. Bapak ingin melihat nih, apa kira-kira anak-anak sudah paham belum mengenai hal-hal yang dasar ya, hal-hal yang singkat gitu yang mengenai apa itu pemasaran, bedanya dengan kewirausahaan di dalam pemasaran dalam kewirausahaan, kemudian apa inti-intinya begitu ya. Nah, anak-anak silakan menjawab sehingga Bapak berharap bisa ada progres yang lebih baik. Nah, ada satu lagi sebelum kita menutup sesi kita, yaitu ada diskusi gitu ya. Nah, di sini anak-anak Bapak ada 2 pertanyaan yang nanti anak-anak harus buat dalam kelompok dan didiskusikan. Yang pertama adalah, selain tadi konsep yang Bapak sebutkan, ya ada 5 konsep, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, apakah masih ada konsep lain di luar kelima inti konsep pemasaran yang kita bahas tadi. Nah, anak-anak silakan mencari referensi, anak-anak silakan berpikir gitu ya, diskusikan dengan kelompoknya, kira-kira ada enggak konsep lain di luar kelima konsep itu yang mungkin bisa kita masukkan karena ada perubahan teknologi, zaman, ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, apakah Bank BCA itu menggunakan pemasaran secara konvensional atau sudah berahli kepada penggunaan strategi pemasaran digital atau masih kedua-duanya? Nah, anak-anak Bapak minta untuk melihat apakah BCA ini saat ini masih nggak dia menggunakan yang konvensional pemasarannya atau mereka sudah full secara total menggunakan pemasaran dengan digital ya. Didiskusikan, dibuat kelompok, nanti hasil diskusinya tolong kalian sampaikan di pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas sedikit mengenai hasil diskusi sebagai refleksi kalian. Apakah kalian sudah memahami pentingnya dan ada nggak konsep lain di dalam inti pemasaran dan implementasinya di perusahaan Bank BCA ini bagaimana gitu ya, sebagai pengetahuan yang anak-anak sudah dapatkan pada hari ini. Ini ada daftar pustaka yang Bapak pakai ya, ada beberapa sebagai referensi untuk kita memahami. Nah, anak-anak silakan membaca referensi-referensi yang ada untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Bahkan pertemuan depan Bapak harapkan anak-anak bisa membaca ya buku-buku referensi yang berhubungan dengan pemasaran sehingga anak-anak punya pengetahuan sebelum masuk ke dalam pembahasan di kelas. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu dan kita tidak bisa banyak membahas, Bapak ada sediakan link YouTube Bapak yang bisa kalian lihat lebih full, lebih kompleks gitu ya, mengenai pemasaran-pemasaran. Di situ Bapak juga ada paparkan mengenai konsep-konsep pemasaran ya, lebih detail. Nah, anak-anak diharapkan bisa belajar juga dari situ, mendapatkan pengetahuan dari YouTube. Baik, itu saja dari Bapak. Kiranya semuanya bisa punya pengetahuan yang baik dan tetap sehat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima Baik. kasih Bapak.